Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Ismail Hawari. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang rekomendasi optimal untuk Margaret dalam mencari produk market fit untuk HMS. Yang pertama adalah tujuan strategis HMS. Sebelum memilih mitra, penting untuk memahami tujuan utama HMS, yaitu pertama, menghilangkan arsenik dari air minum secara efisien dan murah. Kemudian memastikan teknologi ini tersedia secara luas untuk penggunaan global. Kemudian, menjaga kontrol atas inovasi dan pengembangan bisnis. Untuk mencapai tujuan ini, Margaret harus memilih alternatif yang memberikan keseimbangan antara pendanaan dan kendali strategis. Kemudian, analisis alternatif yang tersedia. Margaret memiliki 3 alternatif utama, yaitu bermitra dengan Freshwater, bermitra dengan WTA, dan juga Pacific Waters. Untuk Freshwater, keuntungan yang mereka miliki adalah telah memberikan HMS kesempatan untuk menguji teknologi dengan menyediakan tangki. Mereka juga memiliki kehadiran yang kuat di pasar residensi, seperti rumah tangga. Kekurangan mereka adalah sikap Freshwater dalam negosiasi tergolong pasif dan tidak proaktif. Kemudian, rekam jejak Freshwater dalam layanan pengolahan air kurang sukses, sehingga ada resiko bahwa mereka tidak bisa membawa HMS ke tingkat selanjutnya. Simpulannya, Freshwater bukan mitra yang optimal karena kurangnya komitmen dan ketidakjelasan mengenai potensi pertumbuhan bersama HMS. Yang kedua, WTA. Keuntungan dari WTA memiliki basis pelanggan industri dan komersil yang lebih besar dibanding Freshwater. Mereka juga menawarkan 2 opsi, yaitu membeli HMS, memberikan dana langsung tetapi Margaret akan kehilangan kendali atas HMS, dan kedua, menjalin kemitraan sebagai OEM HMS. HMS akan mendapat dana pengembangan sebesar $80.000 dan potensi pendapatan tahunan $330.000. WTA juga mendukung HMS dalam uji coba pilot dengan menyediakan 2 pompa resirkulasi tanpa biaya. Kekurangannya adalah adanya kemungkinan WTA hanya tertarik mengakuisisi teknologi HMS, bukan membangun bersama HMS. Dan juga jika bergabung dengan WTA sebagai OEM, ada risiko bahwa HMS bisa kehilangan identitas atau fleksibilitas inovasinya. Kesimpulannya, bermitra dengan OEM dengan WTA dapat menjadi strategi jangka pendek yang baik untuk mendapatkan pendanaan dari akses ke pasar industri tanpa harus menjual HMS. Kemudian,
Pacific Waters. Bermitra dengan Pacific Waters, keuntungannya adalah salah satu perusahaan utilitas air terbesar di dunia. Dengan kehadiran ini, berbagai di dunia termasuk Chili. Bermitra dengan mereka akan memungkinkan HMS untuk berkembang ke skala global. Jika berhasil, bisa memberikan peluang ekspansi yang jauh lebih besar dibanding freshwater dan WTA. Kekurangannya adalah membutuhkan investasi awal yang sangat besar dalam peralatan dan produksi. Risiko keuangan juga tinggi jika tidak ada kepastian sukses dalam implementasi teknologi. Simpulannya adalah, Pacific Waters adalah mitra yang menarik dalam jangka panjang. Tapi, saat ini HMS belum memiliki kapasitas finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, alternatif optimal, kombinasi strategis. Berdasarkan analisis di atas, solusi terbaik bagi Margaret adalah menggunakan strategi kombinasi untuk mendapatkan manfaat dari berbagai alternatif tanpa mengambil risiko besar. Seperti, langkah pertama, bermitra dengan WTA sebagai IOIM untuk pendanaan dan infrastruktur. Dengan menerima dana sebesar $80.000 untuk membuat prototipe. Dan mengamankan pendapatan tahunan $330.000 untuk stabilitas keuangan HMS. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Pacific Waters untuk ekspansi masa depan. Menggunakan pendanaan dari WTA untuk memperkuat posisi HMS sebelum masuk ke negosiasi lebih lanjut dengan Pacific Waters. Dan membangun kepercayaan dengan Pacific Waters dengan skala kecil tanpa komitmen investasi besar sejak awal. Jika HMS berhasil membuktikan keunggulan teknologinya di pasar industri, maka Pacific Water akan tertarik untuk bermitra dengan kesepakatan yang lebih menguntungkan HMS. Dan langkah ketiga, menghindari akuisisi oleh WTA atau perusahaan lain. Menolak tawaran WTA untuk membeli HMS akan membuat Margaret kehilangan kendali atas inovasi dan visi jangka panjangnya. Dan juga fokus pada pengembangan teknologi secara independen hingga HMS memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Selanjutnya, dukungan terhadap keputusan ini. Keputusan ini didukung oleh beberapa faktor seperti: pertama, pendekatan Lean Startup RISE 2011. Strategi ini memungkinkan HMS untuk berkembang secara bertahap dengan risiko minimal. Dengan bermitra dengan WTA, HMS bisa mendapatkan pendanaan tanpa harus kehilangan kepemilikannya. Yang kedua, Product Market Fit Andreasen 2007. HMS harus memastikan produknya cocok dengan pasar yang tepat sebelum berekspansi besar-besaran. WTA menawarkan akses ke segmen industri yang lebih stabil, sementara Freshwater tidak memiliki rekam jejak yang kuat dalam layanan pengelolaan air. Terakhir, skala global versus Pacific Water menawarkan ekspansi global, tetapi risikonya terlalu tinggi saat ini. Dengan membangun kekuatan finansial melalui WTA, HMS dapat menyiapkan diri untuk kolaborasi lebih besar di masa depan. Simpulannya adalah, alternatif yang paling optimal bagi Margaret adalah bermitra dengan WTA. Sebagai original equipment manufacturer, alasan saya mengapa WTA adalah pilihan terbaik. Yang pertama, pendanaan langsung dan jelas. WTA menawarkan $80.000 untuk menambah pengembangan prototipe serta potensi pendapatan
$330.000 per tahun dari kontrak Original Equipment Manufacturer. Ini membantu HMS mendapatkan modal tanpa harus mencari investor tambahan atau kehilangan kendali atas perusahaan. 2. Pasar industri lebih stabil. WTA memiliki kehadiran dan komersial yang lebih menguntungkan dibandingkan pasar residensial yang ditempati Freshwater. Pasar industri memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk pengolahan air dan lebih siap mengadopsi teknologi HMS. Yang ketiga, tetap mempertahankan kendali atas HMS. Dengan menolak tawaran akuisisi WTA, Margaret tetap dapat mempertahankan visi HMS dalam jangka panjang. Jika HMS lebih memilih menjual ke WTA, Margaret akan mungkin kehilangan kontrol atas inovasinya dan HMS akan hanya menjadi bagian kecil dari lini produk WTA. 4. Dapat menguntungkan WTA sebagai batu loncatan. Dengan kemitraan ini, HMS dapat memperkuat posisi dan membuktikan keunggulan teknologinya. Jadi kesimpulan saya adalah, menurut saya, Margaret sebaiknya bermitra dengan WTA sebagai IOM tadi, bukan menjual HMS, dan tetap menjalin hubungan dengan Pacific Waters untuk ekspansi masa depan. Strategi ini memberikan pandangan jangka pendek pertumbuhan pasar, industri, serta fleksibilitas untuk mencapai ekspansi global tanpa risiko kehilangan kendali atas inovasi HMS. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.